Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film kartun animasi yang berjudul The Sea Beast. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang kisah petualangan seorang pemburu monster laut bersama dengan seorang gadis yatim piatu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang gadis yatim piatu bernama Messi yang sedang membacakan dongeng tentang pemburu monster laut kepada teman-temannya. Lalu tiba-tiba, ibu pemilik panti asuhan datang dan mengomeli anak-anak yang belum pada tidur. Setelah si ibu pergi, Messi diam-diam pergi keluar dengan dibantu oleh teman-temannya. Scene berpindah, terlihat sebuah kapal besar bernama The Inevitable yang sedang mengarungi lautan. Di sana ada kapten kapal bernama Crow dan anak angkatnya Jacob. Bersama dengan para awak lainnya, mereka sedang mencari dan memburu seekor monster laut bernama Red Blaster. Kapten Crow ingin membalas dendam karena salah satu matanya buta akibat diserang monster itu. Ketika mereka menemukan tanda-tanda keberadaan Red Blaster, di saat yang bersamaan, sebuah kapal pemburu lainnya terlihat sedang diserang oleh seekor monster laut. Demi menyelamatkan kapal tersebut, Kapten Crow terpaksa menunda perburuannya. Ternyata, yang menyerang kapal tersebut adalah seekor monster bernama The Prickleback. Kapten Crow memerintahkan semua awaknya untuk bersiap menyerang monster tersebut. Namun senjata meriam dan panah tak berhasil membunuhnya. Monster itu lalu menyelam dan secara tiba-tiba muncul dan menyerang kapal Inevitable serta para awak kapal. Dengan menggunakan tombak Moskov, Jacob berhasil mengenai monster itu. Namun, Jacob terkena tentakel Prickleback dan dia pun terjatuh ke perairan. Dengan bersusah payah, Jacob berusaha menghindari serangan monster itu. Melihat Jacob dalam bahaya, Kapten Crow segera mengambil tombaknya dan berhasil menumbangkan monster tersebut. Di dalam air, Prickleback yang ternyata masih hidup menyeret Kapten Crow ke dasar lautan. Untungnya, Jacob berhasil menyelamatkannya. Karena kapal mengalami kerusakan, Kapten Crow memerintahkan para awak untuk pulang ke kerajaan. Di dalam kapal, Kapten Crow berbicara dengan Jacob. Kapten Crow berkata bahwa setelah nanti dia berhasil membunuh Red, dia meminta Jacob untuk menjadi penerusnya. Dengan senang hati, Jacob pun menerima amanat tersebut. Sesampainya di kerajaan, para warga menyambut kru Inevitable yang telah kembali dan berhasil membunuh beberapa monster. Messi yang berada di sana lalu menemui Jacob dan memperkenalkan dirinya. Dia berkata bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dalam perburuan para monster laut. Messi ingin ikut dengan Jacob karena dia nggak betah tinggal di panti asuhan. Mendengar itu, tentu saja Jacob menolaknya dan memulangkan Messi ke panti asuhan. Keesokan harinya, Kapten Crow, Jacob, dan Sarah menemui Raja dan Ratu untuk meminta imbalan atas keberhasilan mereka. Namun Ratu menolaknya karena mereka tak berhasil membunuh Red Blaster. Kapten Crow lalu diperlihatkan sebuah kapal kerajaan modern yang disebut The Imperator.
Laksamana Hornagold yang pernah diselamatkan oleh Kapten Crow sebelumnya, dengan angkuh dia berkata bahwa kapal Inevitable sudah tak dibutuhkan lagi. Hal itu membuat Kapten Crow marah dan akan menyerangnya. Ratu lalu memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Kapten Crow. Melihat kondisi yang tidak baik, Jacob lalu turun tangan. Jacob meminta agar mereka diberikan kesempatan sekali lagi untuk membunuh Red Blaster. Raja pun menyetujuinya dan menantang Kapten Crow untuk berlomba dengan Laksamana Hornagold yang akan memimpin kapal Imperator. Ketika kapal Inevitable sedang berlayar, Jacob menemukan Macy yang sedang ngumpet di dalam tong. Melihat keberanian Macy, Kapten Crow pun mengizinkannya untuk ikut dengan mereka. Malam harinya, Red Blaster tiba-tiba muncul dan Kapten Crow memerintahkan para awak untuk menyerangnya. Mereka berhasil menancapkan tombak yang membuat kapal Inevitable ikut terseret Red Blaster. Kekuatan tarikan Red Blaster membuat Macy terlempar dari dalam kapal. Red Blaster membuat pusaran air yang membuat kapal hampir tenggelam. Namun Kapten Crow tak peduli, dia nggak mau melepaskan Red Blaster begitu saja. Macy yang mendapat pisau dari Sarah lalu memotong tali untuk menyelamatkan mereka semua. Kapten Crow yang marah lalu memerintahkan Jacob untuk menghentikan Macy. Tapi Macy berhasil memotong talinya yang membuat dia dan Jacob kecebur ke laut. Ketika mereka berhasil naik ke atas kapal kecil, Kapten Crow bermaksud membunuh Macy. Lalu tiba-tiba Red Blaster muncul dari dalam air, kemudian menelan Jacob dan Macy. Namun ternyata Jacob dan Macy nggak kenapa-napa. Red Blaster membawa Jacob dan Macy ke sebuah pulau terpencil. Sesampainya di sana, Macy menyadari kalau Red sebenarnya nggak berbahaya. Setelah berhasil selamat, mereka kemudian berlindung di dalam sebuah goa. Di sisi lain, Kapten Crow memerintahkan para kru untuk pergi ke Pulau Mukes. Kapten Crow berencana untuk menemui seseorang yang bernama Gwen Batterby. Keesokan harinya, Macy bertemu dengan monster kecil berwarna biru yang dia beri nama Blue. Tapi Jacob yang nggak suka sama monster, dia pun langsung membuang si Blue. Ketika dia sedang membawa Macy, secara nggak sengaja dia menginjak telur monster hingga semuanya menetas. Jacob dan Macy pun segera kabur dari tempat itu. Si induk monster yang merasa anak-anaknya diganggu, dia pun langsung mengejar Jacob dan Macy. Untungnya, mereka berhasil naik ke sebuah perahu. Namun tiba-tiba, seekor monster bernama The Purple Crustacean muncul dan menyerang mereka. Tak lama kemudian, Red datang dan bertarung dengan monster itu. Melihat Red terdesak, Jacob berhasil menombak ketek si Purple
Hingga akhirnya Purple pun kalah dan melarikan diri. Sementara Messi yang kecebur berhasil diselamatkan oleh si Blue. Karena perahu mereka bocor, Messi lalu meminta tolong Red untuk mengantarkan mereka ke Pulau Rum Pepper. Ternyata Red memahami ucapan Messi dan mereka pun diantarkan ke tempat tujuan. Selama di perjalanan, Messi mencabuti jarum yang menempel di tubuh Red. Jacob pun kini mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Messi mengenai monster adalah benar. Kembali ke Kapten Crow yang sudah tiba di Pulau Mukes. Dia langsung menemui Gwen yang sudah mengetahui tujuan kedatangannya. Gwen lalu memberikan senjata tombak beracun kepada Kapten Crow. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Kembali ke Jacob dan Messi yang sudah tiba di Pulau Rum Pepper. Sesampainya di sana, Jacob berjanji pada Red kalau dia nggak akan memburu monster lagi. Ketika mereka akan berpisah, Red tiba-tiba menyadari sesuatu dan dia pun bergegas menghampirinya. Ternyata di pulau itu sudah ada kapal kerajaan Imperator. Para kru yang menyadari keberadaan Red, lalu mereka pun mulai menembakinya. Messi yang mencoba menghentikan Red terkena ledakan dan terluka. Red yang marah lalu menyerang dan menghancurkan kapal tersebut. Melihat Red akan membunuh Hornagold, Jacob lalu segera menghentikannya. Tiba-tiba, Red menyadari adanya kapal pemburu lain, yaitu Kapten Crow. Red pun langsung menyelam dan bersiap menyerang kapal Inevitable. Kapten Crow yang melihat Red mendekat, dia pun menembakkan senjata tombak beracunnya yang berhasil mengenai Red. Namun Kapten Crow sengaja tidak mau langsung membunuhnya karena dia ingin menunjukkannya kepada Raja dan Ratu. Ketika mereka akan berangkat, Kapten Crow melihat Jacob dan Messi di perahu dan dia pun menyelamatkannya. Di dalam kapal, Jacob menceritakan semuanya kepada Kapten Crow. Mendengar cerita Jacob, Kapten Crow pun merasa kecewa padanya. Messi yang tersadar dari pingsannya, dia mencoba membunuh Kapten Crow, tapi Jacob mencegahnya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di gerbang kerajaan dengan membawa Red yang terikat. Blue yang ternyata mengikuti mereka lalu berhasil membebaskan Messi. Ketika melihat simbol kerajaan, Messi tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia melihat semua buku sejarah tentang perburuan monster laut. Messi menyadari bahwa semua ini adalah ulah raja dan ratu. Messi lalu menghampiri Red dan mencoba membebaskannya dengan menggunakan pisau dapur. Sesampainya di depan istana, Kapten Crow memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan jangkar. Ketika Kapten Crow akan mengeksekusi Red di hadapan Raja dan Ratu, tiba-tiba Jacob menghentikannya. Kapten Crow yang marah lalu menyerang Jacob hingga terjatuh ke air. Sementara itu, Sarah yang akhirnya mempercayai Messi, dia pun membantunya untuk melepaskan ikatan Red. Red pun bangkit kembali, namun pengaruh racun di tubuhnya membuatnya oleng dan terjatuh lagi. Raja dan Ratu segera memerintahkan pengawal untuk membunuh Red. Melihat Kapten Crow akan mengambil tombaknya, Red pun mengejar dan akan membunuhnya.
tapi Messi segera menghentikan Red. Semua orang terdiam melihat Messi bisa mengendalikan Red. Messi lalu mengungkapkan bahwa apa yang ditulis di buku sejarah tentang monster laut adalah sebuah kebohongan yang dibuat oleh raja dan ratu sendiri. Setelah mendengarkan pidato Messi, akhirnya semua orang pun mempercayainya, kecuali raja dan ratu yang melarikan diri. Kemudian, Messi dan Jacob pergi bersama Red dan Blue. Sejak saat itu, tak ada lagi kapal yang memburu para monster laut. Dan kini, Messi pun hidup bahagia bersama dengan Jacob dan Blue. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film The Sea Beast ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.